Masalah sampah kembali menyeret Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi ke dalam pusaran konflik. Kali ini pokok masalahnya adalah dana kemitraan yang diminta oleh Pemkot Bekasi sebagai kompensasi. Sebagian wilayahnya dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir sampah oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk mengetahui informasi apa saja terkait persoalan sampah ini, berikut rangkumannya. Kita ketahui bahwa setiap harinya ada sekitar 6.500 sampai 7.000 ton sampah DKI Jakarta yang dikirim ke Bantar Gebang. Saat ini kita mengajak Anda ke Bantar Gebang dan inilah suasananya. Ada sebanyak 7.000 ton per hari sampah dari DKI Jakarta yang dikirim ke Bantar Gebang. 2.000 ton diantaranya merupakan sampah plastik. Sementara kapasitas pembakaran sampah di TPST Bantar Gebang sendiri hanya 50 ton per hari. Artinya ada sekitar 6.950 ton yang harus difikirkan bagaimana dikelolanya. Apakah nanti akan dijadikan kompos, dipadatkan menjadi bukit sampah atau dibiarkan untuk dikolek atau dikumpulkan oleh para pemulung yang jumlahnya sekitar 7.000 yang ada di Bantar Gebang. Nah, kita ketahui bahwa Bantar Gebang sendiri memang sudah menjadi tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST sejak tahun 1986. Kita mundur lagi ke tahun 1985 awalnya, di mana Badan Kerjasama Pembangunan atau BKSP Jabodetabek dan juga Pemprov Jawa Barat secara resmi mengajukan surat ke Bupati Bekasi. Ketika itu masih Bupati, namun sekarang sudah menjadi Kota Bekasi terkait rencana DKI Jakarta yang membebaskan 2 lahan. Yang ditaksir ketika itu ada 2, yaitu Medan Satria dan Bantar Gebang. Namun 1 tahun kemudian, persisnya pada 26 Januari 1986, diputuskan bahwa Bantar Gebanglah yang menjadi tempat TPST sampah DKI Jakarta. Yang mengambil keputusan ketika itu adalah Gubernur Jawa Barat Yogi SM. Kita akan mengenal lebih jauh mengenai TPST Bantar Gebang ini. Luasnya sekitar 110,3 hektar di Kelurahan Bantar Gebang, di Kecamatan Bantar Gebang maksud kami, yang terbagi dalam 3 kelurahan. Ada Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Ciketing Udik, dan Kelurahan Cikiwul. Semua ada di sekitar selatan dari Kecamatan dari Kota Bekasi, persisnya di Kecamatan Bantar Gebang. Lalu kita lihat ada sejumlah perjanjian kerjasama tentu saja antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi yang tempatnya atau wilayahnya menjadi TPST untuk pengelolaan sampah DKI Jakarta. Perjanjian kerjasama ini dimulai pada tahun 2016 di mana ada sejumlah dana kompensasi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan tonase sampah yang dikirim ke Bekasi. Jumlahnya per tahun sekitar 130 sampai 150 miliar rupiah. Nah, dana kompensasi bau ini dibagikan ke 1.800 kepala keluarga di 3 kelurahan area TPST Bantar Gebang. Namun sayangnya, Bantar Gebang ini tidak bisa selamanya menjadi TPST. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memprediksi bahwa TPST Bantar Gebang hanya mampu bertahan sampai tahun 2027 jika cara pembuangan sampahnya masih dilakukan seperti saat ini, yaitu dipadatkan dan ditumpuk. Sebagai informasi saja bahwa kandungan sampah di TPST Bantar Gebang saat ini sudah mencapai 39 juta ton dan tingginya mencapai 30 meter atau lebih dari 15 kali tinggi saya. Berikutnya kita lihat informasi bahwa di sini ada sejumlah dana, sekali lagi Pemprov DKI Jakarta yang sudah melunasi dana kompensasi bau. Ini berdasarkan perjanjian kerjasama yang ditandatangani tahun 2016 antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi. Ketika itu pada tahun 2018 jumlahnya 194 miliar rupiah. Ini tidak utuh untuk dana kompensasi di tahun 2018 saja, melainkan juga ada sisa utang tahun 2017 yang belum dibayar, sehingga jumlah totalnya tahun 2017 dan 2018 menjadi 194 miliar rupiah. Di tahun 2019 sudah dianggarkan dananya sekitar 141 miliar rupiah. Meskipun demikian, Pemkot Bekasi masih menginginkan adanya dana kemitraan. Ini adalah usulan dari Pemkot Bekasi yang memang menginginkan adanya bantuan, namun dalam bentuk kemitraan. Besarnya sekitar 2,09 triliun rupiah. Dana ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur, seperti misalnya jalan layang
Cipinang, Cipendawa, dan juga Rawapanjang. Maksudnya adalah agar truk-truk sampah DKI Jakarta cepat sampai ke Bantar Gebang dan tidak melalui jalan raya di Bekasi. Kita akan berdiskusi lebih jauh untuk membahas terkait kisruh pengolahan sampah Jakarta di Bekasi. Kita sudah bergabung di studio kami pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat pagi Mas Agus, terima kasih sudah mau menemani saya di Bantar Gebang nih pagi hari ini. Baunya sampai sini. Baunya sampai. Mas, selama ini untuk pengelolaan sampah DKI Jakarta kan sangat terbantu ya dengan Bekasi. Sampah ini jadi isu yang cukup seksi gitu. Ketika kampanye pun Anies Sandi menyebutkan bahwa akan mengelola sampah, lalu mengkritik pengelolaan sampah yang ada selama ini. Meskipun 1 tahun berjalan belum banyak juga hasilnya. Sebetulnya bagaimana sih seharusnya sebuah kota, ibu kota apalagi mengelola sampahnya? Gini, ini kayaknya setiap tahun atau setiap 2 tahun saya kesini ngomongin sampah yang sama. Jadi gini, sekarang ini sudah maju ya, semua kota-kota di negara-negara yang saya sebut beradab itu pengelolaan sampahnya simple. Bahkan dia mengelola sampahnya di tengah pemukiman. Di tengah pemukiman? Tengah pemukiman mewah ya, bukan pemukiman kumuh. Jadi mereka mengolah itu menjadi listrik, menjadi macam-macam. Dan tidak ada dicerobongnya itu gas buang yang beracun yang khususnya yang dipermasalahkan teman-teman LSM kan dioksin. Itu sudah tidak ada. Di Jepang saya lihat sendiri, di beberapa negara di Eropa juga ada di tengah pemukiman, bukan di antah berantah itu. Dan idealnya Jakarta memang harus punya. Persoalannya Bantar Gebang sudah mau dibikin pembangkit listrik tenaga sampah itu, tapi ada persoalan karena Bantar Gebang itu ada mafianya di situ. Bayangkan kita mau bangun pembangkit listrik di situ, sampahnya harus beli. Nah ini kan juga ada hal-hal keanehan. Kita mau membereskan supaya sampahnya hilang malah suruh beli. Akhirnya kan minggir si investornya. Tapi kan G2G ini sudah lama Mas terjalin sudah, dari tahun dan akan berulang terus. Apakah itu tidak bisa menyelesaikan mafia yang ada di situ? Ya, itu pertanyaan sangat bagus dan kita semua heran kok nggak bisa kan ini negara harusnya bisa. Ya kan. Nah, jadi sekarang kan alasannya ini ada tadi disebut 7.000 pemulung dan sebagainya. Itu kan bisa direlokasi, bisa diatur dengan baik asal di kepala kita si pengambil kebijakan itu tidak ada kepala itu berisi uang berapa yang harus saya dapat dan sebagainya itu ya clear kita untuk membereskan persoalan kebijakannya, persoalan lingkungannya dengan baik. Artinya masih ada pihak-pihak yang masih memikirkan berapa uang yang ya itu tadi kan di negara kita itu yang paling banyak adalah persoalan-persoalan maklarisasi tidak hanya di migas di seluruh sektor dan ini terbukti. Nah salah satunya ya tentu masih banyak hal-hal lain yang itu juga terjadi sudah jangka waktunya sudah lama. Tadi Pak Yogi S. Mehmet sudah tahun 80-an sudah menetap. Jadi kita dan memang tidak bisa dari dulu sudah kita prediksi tidak akan bertahan lama, harus carikan solusinya. Tapi kan tidak dicari-cari solusinya, cuma batas bicara saja. Ada salah satu konsep yang diusung oleh pemerintah Intermediate Treatment Facility. Ini juga sebenarnya konsep yang sudah lama, tahun 2017 kemarin sudah ingin groundbreaking tapi kemudian tidak jadi. Ya itu tadi, karena tadi bahan bakunya kan sampah. Nah sampahnya itu disuruh beli oleh sekelompok orang, ya kan susah. Tapi ini adalah konsep yang bagus untuk pengelolaan salah satu sampah. Yang bagus. Ya. Saya ingin idealnya itu, saya melihat beberapa tempat, di beberapa kota, itu ya di tengah pemukiman, di Kebayoran bisa, di Menteng bisa, di Pondok Indah juga bisa. Di Jakarta kan masalahnya di lahan, Mas. Tidak ada lahan juga yang tidak luas. Kan Pemprov masih punya banyak lahan yang diokupansi oleh pihak-pihak tertentu. Itu saja dipinggirkan, bangunlah fasilitas itu di mana, di tengah kota Jakarta. Toh itu tidak, secara teknologi itu sudah proven. Artinya sangat visible kita sangat membangun. Visible, cuman mau tidak. Soal pembiayaan itu mudah kok. Pembiayaan itu kan ini nanti kalau itu jadi listrik dijual kan juga ada ada pendapatannya dan peraturannya dari Menteri SDM tahun nomor 50 tahun 2017 itu udah jelas. Itu untuk energi baru terbarukan kan bisa. Gitu. Untuk sampah yang cukup banyak yang dimiliki oleh DKI Jakarta 7.000 ton per hari, kira-kira berapa banyak ITF yang diperlukan? Nah, saya bukan ahlinya, tapi sih menurut saya sekarang intinya adalah mengurangi dulu. Nanti kan itu bertahap ya. Kita bisa katakan pakai contoh mau di mana. Oke lah, jangan di tengah kota. Rencananya di Sunter salah satunya. Misalnya di Sunter, kan dicoba dulu berapa. Ini secara teknologi proven dan investor yang mau buat itu banyak. Aturannya sudah disiapkan, tapi kan tidak jalan-jalan. Penolakan warga gimana, Mas? Apakah mau? Kan tidak mau. Di tempatnya Mas Agus sendiri bahwa ada ITF saya di Pondok gitu. Labu misalnya. Nah, ada pas tanah DKI. Diberi contoh, harus dikasih tahu masyarakat. Ini loh teknologinya, diajak saja salah satu tokoh masyarakat, lihat itu loh. Ya, masukkan ke investasi biaya itu. Ini enggak ada. Di tengah, kalau ada kan di negara-negara lain juga sudah
orangnya sudah keracunan semua. Justru yang seperti di Bantar Gebang itu berbahaya. Anda pasti rumahnya dekat situ misalnya. Itu jadi baunya saja sampai kan. Iya, Mas. Nah, bayangin hal semacam ini secara teknologi bisa. Bagaimana? Ya investasi. Dari mana uangnya? Gampang kok. Banyak yang sudah mau, cuman kita tidak kondusif untuk menangkap itu. Artinya sebetulnya memang goodwill dari pemerintah provinsi yang saat ini belum terlihat. Mungkin goodwill-nya sudah ada, tetapi maklar tadi loh, pengelola tadi itu mengganggu sekali di Indonesia itu yang